Jon Jones lahir pada 19 Juli 1987 di Rochester, New York. Ia terlahir dari seorang keluarga yang religius. Ia merupakan seorang anak pendeta di gereja Pantekosta di New York bernama Arthur Jones Jr., dan ibunya yang bernama Camille Jones yang merupakan seorang perawat. Sejak kecil, Jon Jones telah mendapat pelajaran mengenai agama yang dianut oleh keluarganya. Petarung ini bahkan miliki tato bertuliskan sebuah ayat Alkitab di dadanya. Jones mengenal seni bela diri dari ayahnya yang seorang mantan pegulat. Ia bahkan sempat ikut kejuaraan gulat dan American football saat bersekolah di Union Endicott High School. Awal mula Jones terjun ke arena MMA, karena kala itu, kekasihnya, Jessie, tengah mengandung bayinya. Agar bisa menghidupi buah hatinya, ia memutuskan untuk masuk ke tempat pelatihan baku hantam yang bernama Bomb Squad untuk menjadi petarung MMA dan harus meninggalkan pendidikan kuliahnya. Hingga akhirnya ia memulai debutnya sebagai petarung MMA saat usianya yang sangat masih muda, yaitu berumur 21 pada tahun 2008. Debutnya sebagai petarung MMA berjalan sangat fantastis. Dalam waktu 4 bulan, ia menjalani 6 pertarungan dan dapat memenangi semua pertandingan tersebut. Terkesima atas prestasi yang ditunjukkan oleh Jon Jones, bos UFC, Dana White, menawarkan untuk bergabung ke UFC. Di tahun yang sama, akhirnya ia melakukan pertandingan debutnya di UFC, sebuah promotor yang sangat diinginkan oleh para petarung MMA di seluruh dunia. Pertandingan pertamanya di UFC, ia melawan Andre Gusmao, seorang petarung asal Brasil. Kedua petarung ini sama-sama melakukan debut pertamanya di UFC dan belum pernah kalah dalam pertandingan MMA. Bermain dengan sangat agresif, Jon Jones memenangi debut pertamanya dengan kemenangan angka mutlak atas Andre Gusmao. Dengan memakai teknik andalannya, yaitu serangan sikut memutar dan juga memakai keahlian dasar bela dirinya yaitu gulat, Jon Jones dapat memenangi pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Stephen Bonnar dan Jack O'Brien, yang mana kedua lawan tersebut merupakan petarung senior di UFC. Melihat penampilannya yang sangat impresif, ia mendapatkan kontrak baru dengan nilai yang cukup besar untuk petarung seusianya pada saat itu. Namun di pertandingan selanjutnya, di saat sedang menikmati kontrak barunya, ia harus mencatatkan rekor kekalahan untuk yang pertama kalinya. Bukan karena ia kalah bertarung oleh lawannya, namun ia didiskualifikasi karena ia melakukan serangan yang dinamakan 12-6 elbow, sebuah serangan sikut dengan gerakan searah jam 12 ke jam 6, yaitu dari atas ke bawah ke kepala Matt Hamill. Gerakan itu dilarang di UFC, karena dampak yang sangat signifikan yang dapat diterima oleh lawan akibat serangan semacam itu dan dapat membuat gegar otak. Tentu Jon Jones sangat kecewa sekali, karena pada pertandingan tersebut ia sangat mendominasi dan sudah dapat dipastikan ia memenangi pertandingan, namun hanya dengan salah melakukan serangan, ia harus menerima kekalahan pertamanya di ajang MMA dengan cara diskualifikasi. Pertandingan berikutnya ia tampil sangat beringas, lawan-lawannya tampak memiliki skill yang sangat jauh di bawah di hadapan Jon Jones. Dengan serangan andalan sikutnya, ia mengalahkan Brandon Vera, seorang petarung asal Amerika hanya dengan 1 ronde saja, lalu mengalahkan Vladimir Matyushenko, petarung asal Rusia hanya dengan waktu 2 menit saja, hingga mengalahkan Ryan Bader, yang pada saat itu merupakan salah satu petarung unggulan UFC di kelas light heavyweight. Setelah melakukan 7 pertandingan di UFC, dengan rekor 6 kemenangan dan 1 kekalahan karena didiskualifikasi, akhirnya Jon Jones mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar juara light heavyweight melawan Mauricio Rua, seorang petarung asal Brasil. Sebetulnya, yang dijadwalkan menghadapi Mauricio Rua dalam perebutan sabuk juara kelas berat ringan ketika itu adalah Rashad Evans, rekan latihan Jones. Namun, Rashad Evans terpaksa mundur dari pertarungan melawan Mauricio Rua karena mengalami cedera lutut. Karena melihat Jon Jones memiliki rekor yang bagus di UFC dan saat itu sedang bersinar, maka Dana White memasukkan nama Jon Jones sebagai pengganti Rashad Evans. Di luar dugaan, meski bertarung dengan status pengganti, Jones seperti mengajari sang juara bagaimana cara bertarung. Jones terus mendominasi pertarungan dengan variasi serangan yang susah ditebak, ditambah dengan takedown dan gempuran ala wrestling. Petarung berjulukan Bones itu akhirnya menyudahi perlawanan Rua saat ronde ketiga berjalan 2 menit 37 detik. Sebuah pukulan ke badan dan serangan lutut lagi dari Jones membuat Rua jatuh berlutut sehingga wasit menghentikan duel. Ia pun akhirnya dapat merebut gelar juara light heavyweight dari tangan Mauricio Rua dengan usia yang sangat muda. Pada hari pertandingan tersebut, ia berusia 23 tahun 242 hari. Hal tersebut membuat ia sekaligus mendapatkan rekor sebagai petarung paling muda yang pernah menjuarai light heavyweight di UFC.
Sebagai sang juara, tentu banyak petarung-petarung tangguh yang siap untuk merebut gelar juara Jon Jones, namun ia dapat mengalahkan petarung dengan nama-nama besar dengan mudah, seperti Lyoto Machida, Vitor Belfort, Chael Sonnen, hingga ia mengalahkan rekan latihannya sendiri Rashad Evans. Jones kemudian terus tak terkalahkan lagi di kelas light heavyweight sampai akhirnya mencatatkan rekor sebagai petarung dengan mempertahankan gelar terpanjang sepanjang sejarah UFC ketika mengalahkan Alexander Gustafsson. Pada saat itu ia tercatat, 6 kali ia berhasil mempertahankan gelar juaranya. Namun di tengah naik daun namanya, ia merasakan namanya star syndrome, hingga melakukan aksi-aksi kontroversial yang justru kerap mempersulit dirinya sendiri. Di tahun 2015, pada saat melawan petarung yang juga sedang naik daun, Daniel Cormier, ia didenda oleh Komisi Atletik Amerika, sebesar $50.000 atau setara 600 juta pada saat itu, karena ia memukul Daniel Cormier pada saat konferensi pers. Meskipun begitu, akhirnya ia tetap memenangi pertandingan melawan Daniel Cormier dengan kemenangan angka mutlak. Tidak sampai situ aja, tidak berapa lama pasca pertandingan, lagi-lagi ia terlibat masalah. Dalam kondisi dipengaruhi alkohol, ia terlibat tabrak lari hingga membuat seorang wanita hamil yang ditabraknya mengalami patah tangan. Atas insiden itu Jones kehilangan gelar UFC dan harus membayarnya dengan 18 bulan masa percobaan. Setelah absen cukup lama dari dunia pertarungan, akhirnya ia datang kembali ke UFC pada tahun 2016 untuk merebut gelar juara yang dicopot darinya. Namun, Daniel Cormier, yang saat itu merupakan pemegang sabuk juara mundur karena cedera, sehingga UFC mempertemukan Jones dengan Ovin St-Preux. Meskipun absen selama lebih dari 1 tahun, ia tetap bisa memenangi pertandingan melawan Ovins. Memenangi pertandingan melawan Ovins, membuat Jon Jones semakin panas ingin mendapatkan kembali sabuk juara yang pernah ia miliki tersebut dari Daniel Cormier. Pertandingan tersebut akhirnya baru terlaksana pada tahun 2017. Daniel Cormier, yang sekarang sudah pensiun dan menjadi komentator UFC, sempat merepotkan Jon Jones dengan sejumlah pukulannya di ronde pertama. Namun, sahabat Khabib Nurmagomedov itu akhirnya takluk di ronde ketiga. Sebuah tendangan kiri ke arah kepala dari Jones membuat Cormier terhuyung-huyung. Jon Jones kemudian menendang sang rival sampai jatuh dan menghujani pukulan beruntun hingga wasit terpaksa harus menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan kepada Jon Jones. Jon Jones pun tampak puas karena ia berhasil kembali merebut sabuk gelar juara di tengah kecaman banyak media yang menyudutkan dirinya. Namun masalah sepertinya belum berhenti menyertai Jon Jones. Sekitar sebulan setelah laga tersebut, tes doping terhadap Jones yang diambil sehari sebelum pertandingan melawan Cormier, ternyata mengeluarkan hasil positif untuk turinabol, sebuah zat steroid. Lagi-lagi UFC terpaksa mencopot sabuk juara dari Jon Jones. Sabuk itu kemudian diberikan lagi kepada Daniel Cormier dan hasil pertarungan diubah menjadi no contest. Akibat penggunaan zat terlarang tersebut, ia dikenakan sanksi tidak boleh bertanding selama 1,5 tahun. Jones harus absen lama lagi dan baru bertarung kembali pada Desember 2018. Dikarenakan pada saat itu sang juara light heavyweight Daniel Cormier pindah divisi ke kelas berat, sabuk juara light heavyweight menjadi tidak bertuan. Karena memiliki rekor pertandingan yang masih bagus, Jon Jones saat itu baru kalah sekali dalam 20 pertandingan dan memiliki fans yang banyak. Gaya pertarungan yang diperlihatkan oleh Jon Jones sangat menarik untuk ditonton, karena ia tipe yang sangat agresif dan memiliki teknik pertarungan atas dan bawah yang sangat solid. Oleh karena itu meskipun ia absen sangat lama dari pertarungan, ia langsung diberikan kesempatan pertandingan perebutan gelar juara yang tak bertuan melawan lawan yang pernah ia lawan sebelumnya, yaitu Alexander Gustafsson. Meski sudah bertemu sebelumnya tampaknya Alexander Gustafsson tetap tidak bisa menandingi teknik bertarung ala Jon Jones, hingga akhirnya Jon Jones dapat memenangi pertandingan dengan sebuah pukulan telak ke wajah Gustafsson yang membuat ia langsung tumbang seketika. Setelah berhasil merebut juara light heavyweight kembali, Jon Jones kembali mendominasi tanpa pernah kalah sekalipun. Meskipun pada pertandingan terakhirnya di divisi light heavyweight, ia mendapatkan kritikan karena memenangi pertandingan dengan kontroversial. Secara mengejutkan, Jon Jones dinyatakan menang atas Dominic Reyes dengan keputusan angka mutlak dalam 5 ronde. Hasil tersebut membuat petarung yang saat itu berusia 32 tahun itu dikritik lantaran tidak pantas untuk menang. Sebab dia terlihat bermain lebih buruk ketimbang Reyes yang sangat agresif selama pertandingan.
Reyes sempat mengejutkan publik lantaran berhasil membuat Jones jatuh melalui pukulan ke arah badannya, namun Jon Jones dapat bereaksi dengan cepat untuk bangkit kembali. Dengan keberhasilan mengalahkan Reyes, Jon Jones telah mencatat 14 kemenangan dalam perebutan gelar di UFC. Hal itu membuat ia menjadi petarung yang dapat mempertahankan gelar terbanyak di sepanjang sejarah UFC. Pada tahun 2020, ia memutuskan untuk menanggalkan sabuk juara light heavyweight, karena ia ingin pindah divisi ke heavyweight. Namun rencana tersebut tertunda karena lagi-lagi ia terlibat sebuah permasalahan, yakni ia terduga melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Lagi-lagi ia terpaksa harus menunda berlaga di divisi heavyweight. Akhirnya pada tahun 2023 ini, ia akan kembali berlaga untuk memperebutkan gelar juara heavyweight yang tak bertuan, karena sang juara Francis Ngannou telah keluar dari UFC. Kali ini ia akan berhadapan dengan Cyril Gane untuk memperebutkan gelar. Absen selama 3 tahun, sudah berusia 36 tahun dan pertandingan terakhirnya melawan Reyes pun juga tampak kesulitan. Bisakah Jon Jones memenangi pertandingan dan menjadi juara baru kelas heavyweight? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar.